Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara memujinya dan salawat serta salam telah kita doakan agar terlimpah atas Rasulullah dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak, maka marilah kita coba untuk memahami tentang sebab dan hikmah dari musibah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, faktor utama penyebab musibah yang menimpa kita adalah dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ini merupakan hal yang pasti sebagaimana yang ada dalam syariat agama kita. Ada berbagai dalil yang berkaitan dengan pernyataan bahwa musibah yang menimpa kita adalah karena dosa dan kemaksiatan kita. Antara lain Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu disebabkan karena kesalahan dirimu sendiri. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah pun berfirman di dalam surat Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Adam dulu juga terkena musibah disebabkan karena keburukan yang telah dia lakukan, walaupun pada akhirnya Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan dan dosa Adam. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Itu semua disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Surat Rum ayat 41. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun selanjutnya berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
jikalau sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah, baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya itu. Dari berbagai ayat Al-Quran tadi, saudaraku sekalian, Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa penyebab siksa adalah perbuatan manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun hikmah dari berbagai musibah yang ditimpakan kepada kita, terutama orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala, saudaraku, adalah bersifat hakim, maha bijaksana. Segala perbuatannya pasti mengandung hikmah, baik kita ketahui secara jelas maupun samar-samar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ada berbagai hikmah dengan diturunkannya atau dibebankannya musibah kepada kita. Yang pertama, musibah yang kita alami adalah merupakan siksa terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan penentangan terhadap Allah, namun sekaligus merupakan keutamaan bagi sebagian yang lain, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Hikmah dari musibah yang kedua adalah sebagai balasan kesalahan atas kemaksiatan manusia. Yang ketiga, hikmah dari musibah adalah sebagai penebus dosa. Yang keempat, agar manusia kembali menuju kebenaran, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita uraikan hikmah dari musibah satu persatu. Yang pertama, musibah adalah sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan merupakan keutamaan bagi sebagian manusia yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allah 'ala man yasha'u wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dari Siti Aisyah istri Nabi, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, yaitu sejenis penyakit menular yang mematikan. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, yaitu orang-orang yang maksiat, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit taun lalu ia tinggal di kotanya dengan sabar, mengharapkan pahala Allah, serta ia mengetahui bahwa ia tidak tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah Allah tulis baginya, kecuali orang itu akan mendapatkan semisal pahala syahid. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saudara sekalian, hikmah yang kedua atau sebab yang kedua dari musibah adalah sebagai balasan terhadap kesalahan atau kemaksiatan manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaa'un. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia adalah merupakan jaza atau balasan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibu rajulan hadsun udin wala asratu udamin wala ihtilaju irqin illa bidhanbin wa ma ya'fullahu akthar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, tergelincirnya telapak kaki dan terkilirnya urat, kecuali dengan sebab dosa, dan apa yang Allah maafkan lebih banyak. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada para sahabatnya, yang otomatis juga ditujukan kepada kita peringatan itu, bahwa beberapa kemaksiatan yang terjadi atau apabila kita melakukan berbagai kemaksiatan, maka itu akan menjadi bencana bagi kita semua. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Lam yadhharil fahishatu fi qaumi qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Hai orang-orang muhajirin, 5 perkara, jika kamu ditimpa 5 perkara itu, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Yang pertama, tidaklah perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamr, judi, merampok dan lainnya dilakukan oleh suatu masyarakat dengan terang-terangan, maka Allah akan menyebarkan wabah, penyakit taun dan penyakit-penyakit lain yang tidak ada pada orang-orang yang dahulu sebelum mereka ada. Yang kedua, Rasulullah selanjutnya bersabda, walam yanqusul mikal wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa siddatil maunati wa jawris sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan pacaklik, kehidupan susah dan kezaliman para pejabat pemerintahan. Yang selanjutnya Rasulullah berkata, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yubtaru. Tidaklah mereka menahan zakat hartanya. Artinya apabila masyarakat yang kaya tidak mau membayar zakat, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi air hujan. Yang keempat, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim. Yang keempat adalah apabila orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, maka Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian dari apa yang ada di tangan mereka. Yang kelima, selanjutnya Rasulullah berkata, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi
wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama pemimpin-pemimpin negara atau masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih sebagian apa yang diturunkan dan meninggalkan yang lain, maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Itulah hikmah dari musibah, yaitu sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, musibah adalah juga berfungsi sebagai penebus dosa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abi Sa'id, an Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Dari Abu Sa'id al-Khudri dan dari Abu Hurairah, mereka mendengar bahwa Rasulullah berkata, tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit yang menaun, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, dan duka cita karena suatu kejadian, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu semua. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang terakhir, dari sebab dan hikmah musibah adalah agar manusia kembali menuju kebenaran, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Rum ayat 41-42, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai penutup dari kajian kita kali ini, faedah atas keyakinan kita bahwa sebab dan hikmah musibah ada 4. Yang pertama sebagai siksa dan sekaligus sebagai keutamaan bagi suatu kaum. Yang kedua sebagai balasan kesalahan. Yang ketiga sebagai penebus dosa. Dan yang keempat agar manusia kembali ke jalan Allah. Demikianlah sebab-sebab dan hikmah dari berbagai musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari taklim kita saat ini. Sekian, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam majelis kita, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.